Halo semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual mengulas asesmen di ruang kelas bersama saya, Gita Puspa Herlinda. Asesmen yang digunakan kali ini adalah asesmen pada mata pelajaran matematika kelas 10 fase E dengan capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Materi ajar yang diambil adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jenis asesmennya yaitu asesmen formatif, dengan bentuk asesmen, penilaian unjuk kerja dalam bentuk LKPD berkelompok. Selanjutnya, mari kita membahas dan mengulas asesmen yang digunakan di dalam kelas. Yang pertama, tentang kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dalam proses pembelajaran menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, guru memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi konsep perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Hal tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik yang berada pada fase operasional formal. Pada tahap ini, peserta didik telah mencapai kemampuan berpikir abstrak dan mampu mengembangkan hipotesis secara logis. Selanjutnya, soal latihan yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD telah dipertimbangkan dengan cermat untuk mencakup aspek lingkungan budaya peserta didik. Kontekstualisasi soal dirancang dengan memanfaatkan lingkungan nyata yang ada di sekitar peserta didik, khususnya melibatkan penggunaan Tugu Matara Metro. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar soal-soal dapat terhubung secara signifikan dengan pengalaman hidup dan konteks lokal peserta didik, memberikan mereka kesempatan untuk merespon berdasarkan pemahaman mendalam terhadap lingkungan sekitar mereka. Lalu, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Nah, jika dilihat dari kesesuaian peserta didik, asesmen yang dibuat oleh guru belum menunjukkan hal tersebut. Hal itu dapat dilihat dari LKPD yang diberikan kepada seluruh siswa masih bersifat homogen tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Untuk menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan 3 jenis LKPD yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Setelah mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaannya di depan kelas. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru memberikan pertanyaan refleksi kepada peserta didik sebagai umpan balik. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Kemudian yang terakhir, apabila saya menjadi guru di kelas tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan dalam memaksimalkan efektivitas asesmen. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan observasi dan interaksi lebih mendalam dengan setiap peserta didik sebagai asesmen diagnostik awal untuk merinci kebutuhan dan potensi mereka. Yang kedua, untuk memastikan keberagaman dalam asesmen, saya akan membuat asesmen yang dapat mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik. Saya akan menyusun asesmen dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan fokus pada kemajuan dan perkembangan peserta didik. Umpan balik yang baik dapat membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Demikianlah pembahasan dan ulasan asesmen di dalam kelas. Terima kasih dan sampai jumpa.